Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya masih bisa berkumpul di tempat ini walaupun hanya melalui Zoom. Salawat serta salam kita mengingat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, nakoda kita, nakoda Islami kita. Langsung saja, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kimia organik dan yang saya hormati teman-teman yang sempat hadir pada Zoom kali ini. Kami di sini akan membahas tentang protein, dan sebelum kami menjelaskan, sini saya akan paparkan jumlah teman-teman yang akan mempresentasikan. Yang pertama itu Nur Alfitra, dan yang kedua itu Siti Fadila Judah, dan yang ketiga itu Amira Sumaya Ismail, dan yang keempat itu Melati Cantika Ramadhani, dan yang ke-6 itu Nur Fatimah Az-Zahra, dan yang ke-7 itu Nur Hijra Nasir, dan yang terakhir Amri Alwi, dan yang terakhir lagi Mu Irfansyah, dan saya sendiri sebagai moderator Muci Sarfitratullah. Adapun yang kita bahas mengenai protein, saya persilakan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan tentang protein. Baik, apa itu protein? Nah, protein di sini merupakan makromolekul terbanyak dalam sel, atau hampir setengah berat keringnya. Nah, protein juga merupakan polimer asam amino yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida berbobot molekul tinggi yang mengandung unsur C, H, oksigen, dan natrium, dan N. Proporsinya adalah 50-55% karbon, 6-7% hidrogen, 20-23% oksigen, 12-19% nitrogen, 0,2-3,0% sulfur. Selanjutnya, ada sumber protein. Sumber protein banyak terdapat pada berbagai jenis makanan. Di antaranya, terdapat pada daging sekitar 54%, kemudian pada roti 19%, pada susu 17%, sayuran 6%, pada lemak dan fermen sekitar 3%, dan yang terakhir pada buah sekitar 2%. Selanjutnya untuk struktur protein ada struktur primer. Pada struktur primer ini ikatan antar asam amino hanya ikatan peptida. Di sini tidak dapat terdapat ikatan atau kekuatan lain yang menghubungkan antara asam amino yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain merujuk pada struktur linear dari residu-residu asam amino sepanjang rantai polipeptida. Selanjutnya struktur sekunder. Nah, struktur sekunder ini istilah ini dipakai untuk struktur protein di mana rantai asam amino bukan hanya dihubungkan oleh ikatan peptida, tetapi juga diperkuat oleh ikatan hidrogen. Nah, struktur sekunder ini dia merujuk terstruktur dua dimensi dari molekul protein, di mana terjadi folding melipat dari yang beraturan seperti helix atau beset. Ya, selanjutnya ada struktur tersier, merupakan 3 dimensi yang sederhana dari rantai polipeptida. Polipeptida dengan struktur ini, di samping telah melakukan folding membentuk struktur alpha helix maupun base sheet. Dalam hal ini, rantai polipeptida cenderung untuk membelit atau melipat membentuk struktur yang kompleks. Selanjutnya itu untuk struktur kuartener, yang dimana molekul protein ini terbentuk dari beberapa bentuk tersier dan bisa terdiri dari protomer yang sama atau homogenus, atau protomer yang berlainan atau heterogenus. Adapun fungsi biologis protein
yaitu sebagai katalis enzimatik, transport dan penyimpanan, sebagai koordinasi gerak, sebagai penunjang mekanis, pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi untuk membangkitkan dan menghantar impuls syaraf, dan sebagai proteksi imun. Adapun fungsi protein dalam industri itu ada 4. Yang pertama ada sebagai pengikat air, yang dimana sifat protein ini digunakan dalam proses pembuatan gelatin dan susu bubuk tanpa lemak. Yang kedua itu ada pemanis. Protein yang dapat berperan sebagai pemanis adalah aspartam. Yang ketiga itu ada pembantu proses pencoklatan atau browning. Nah, sifat protein diharapkan dapat membantu proses browning secara non-enzimatis yang melibatkan reaksi Maillard. Yang terakhir itu ada pengganti lemak, yang dimana pengganti lemak dari protein berupa protein telur berukuran microsize egg protein. Selanjutnya sebagai agen perbaikan struktur. Nah, yang pertama, sifat protein sebagai agen perbaikan struktur diterapkan pada penambahan gluten pan roti dan penggunaan putih telur untuk membuat meringue. Protein gladi dan glutenin dalam tepung gandum membentuk gluten, yaitu sebuah agen pembentuk struktur elastis dan kohesif pada putih telur sehingga protein pada putih telur membentuk buih. Baik, terima kasih atas paparannya atau yang menjelaskan tentang mengenai protein. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika kata kami atau kosakata kami kurang jelas mengenai protein, bisa dimaafkan karena kami juga manusia tak luput dari kesalahan. Billahi fisabil haq, bistabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.